Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pengajian atau ngaji kita mabadi fikih. Ya, kalau kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas rukun Islam, mulai dari syahadat, sholat. Nah, kali ini kita akan membahas yang selanjutnya, yakni bab zakat. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fidaroni amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal maiku apa makna ita zakati utawi maknane utawi artine aweh zakat. Ya, apa yang rukun Islam selanjutnya adalah zakat. Zakat itu apa? Jawab, maknahu utawi maknane ita zakat iku i'ta'u miqdarin, ngawehake kira-kira atau sebagian minal mali saking bondolil fuqara'i maring pira-pira wong fakir wal masakini lan pira-pira wong miskin. Jadi zakat secara singkat di sini cuma dijelaskan zakat adalah memberikan sebagian harta kepada fakir dan miskin. Nah, kalau di pelajaran selanjutnya atau di fikih yang lebih dalam lagi kan dijelaskan juga nanti diberikan kepada siapa zakat itu atau asnaf itu siapa saja itu dijelaskan. Tapi kalau untuk awal-awal di mabadi fikih ini juz 1, zakat adalah memberikan sebagian harta kepada fakir dan miskin, fakir miskin ya. Itu makanya kita harus terus belajar biar lebih detailnya nanti. Soal halaman yang atas sapa tadi wajib apa zakat itu zakat. Nah, zakat itu diwajibkan pada siapa? Nah, kalau di sini jelaskan jawab alatu jaril muslimina. Yang atasnya para pedagange wong muslim kabeh. Wa agniya ihim lan pira-pira wong sugih muslimin. Fisanati dalam setahun marotan kelawan seambalan. Jadi yang dimaksud zakat di sini adalah zakat mal ya. Maksud zakat mal diwajibkan atas pedagang atau saudagar dan orang-orang kaya selama setahun satu kali. Jadi nanti ada perinciannya berapa yang harus dikeluarkan atau sudah mencapai berapa kita harus wajib mengeluarkan zakat seperti itu. Soal maiku apa makna shaumi Ramadhana? Nah, selanjutnya syahadat, sholat, zakat ini puasa. Maiku apa makna shaumi Ramadhana utawi maknane poso wulan Ramadan? Jawab, maknahu utawi artine shaumi Ramadan iku al-imtina'u nyegah anil akli saking makan wasyur bilang ngombe min tulu il fajri awet saking metune fajar ila hurufis syamsi tumeka surupe srengenge. Nah, puasa Ramadan itu apa? Puasa Ramadan adalah mencegah dari makan dan minum mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Tapi dengan kaifiyah atau tata cara yang sudah ditentukan pastinya, bukan hanya sekedar saja. Kalau kita sekedar tidak makan dan minum dari pagi sampai malam tapi tidak dengan niat atau tidak di bulan Ramadan, ya bukan puasa Ramadan atau tidak disebut puasa juga. Tapi karena itu semua sesuatu harus niatnya. Soal maiku apa niatu shaumi utawi niate poso, yakni niatnya puasa Ramadan. Jawab, ya utawi niat iku nawaitu niat sapa ingsun soma ghodin ing poso dina sesuk an ada syahri Ramadhana saking nekani fardune wulan Ramadan atau saking nekani wulan Ramadan. Jadi niat puasa Ramadan seperti apa? Nawaitu soma ghodin an ada syahri Ramadhana ya. Nah, terkhusus bulan Ramadan ya, karena puasa Ramadan. Jadi niatnya harus menyebutkan atau harus benar-benar niat kalau untuk puasa Ramadan. Semisal kita di bulan Ramadan tapi niatnya ada yang menyebutkan kalau niatnya saya berniat untuk puasa tapi tidak puasa bulan Ramadan, ya nanti juga kurang sempurna, bisa juga tidak sah karena tidak ada niat menjalankan puasa Ramadan. Apalagi kalau semisal kita sudah terbiasa puasa Senin Kamis misal, atau tiap hari-hari di bulan selain Ramadan pun berpuasa, maka udah pasti tentu harus ada pembeda. Kalau kita tidak menambahkan Ramadan pada niat puasa, nanti
bisa jadi ya puasa biasa bukan puasa Ramadan. Jadi nanti tidak menggugurkan kewajiban juga kalau tidak diniati puasa Ramadan. Maka hati-hati ya, kadang karena kita kebiasaan mungkin makan sahur tapi ternyata kita tidak berniat dalam hati kalau makan sahur kita untuk menjalankan puasa Ramadan besok, maka ya kalaupun puasa nanti ya kurang sempurna juga. Maka perlunya terus belajar. Soal kami kupiro ada turokaatin. Nah, di bulan puasa Ramadan kan biasanya ada taraweh, sholat taraweh ya. Soal kami kupiro ada turokaat titarawih utawi piro-piro wilangane rokaat. Kami kupiro ada turokaat titarawih utawi wilangane piro-piro rokaat taraweh. Nah, berapa rokaat taraweh itu? Kalau biasa kita taraweh mungkin ada yang 20, ada yang 8, ada yang 36. Nah, kita ikut saja kalau di sini ikut kitab mabadi fikih seperti itu. Jawabnya ada duha utawi ilangane taraweh iku isruna 20 apane rokaatan rokaate. Jadi jumlah sholat taraweh ada 20 menurut kitab mabadi fikih. Kalau mau belajar lebih dalam lagi nanti kenapa ada yang 8, kenapa ada yang 36, atau semisal 4 boleh atau tidak, semisal 2 atau boleh atau tidak, yaitu harus lanjut belajar lagi. Tapi menurut kitab mabadi fikih juz awal ini hitungan atau jumlah rakaat sholat taraweh ada 20 rakaat. Soal mata yang dalam kapan? Mata yang dalam kapan waktu sholat tarawih utai waktunya sholat taraweh? Loh, kapan waktunya sholat taraweh? Jawab ba'da sholatil isya'i. Utawi waktune sholat tarawih iku sakwise sholat isya fi syahri Ramadana ing dalam bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih sudah kita sama-sama tahu yakni setelah isya di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan ya bukan sholat tarawih, atau kalau sebelum isya ya bukan sholat tarawih juga. Jawab soal maiku opo niatu sholat tarawih utawi niatnya sholat tarawih. Jadi ini ada niatnya sholat tarawih juga. Mungkin ada yang belum tahu ya, atau kita anggap saja karena kita belajar di awal ya kita anggap semua belum tahu, kita juga sama, saya sendiri juga begitu. Jadi niat sholat tarawih adalah jawab hiya utawi niatnya sholat tarawih iku soli niat sholat sapa ingsun rakaat ini ing rong rakaat min sunati sholat tarawih saking sunai sholat tarawih. Jadi niatnya sholat tarawih usolli rakaat ini min sunati sholat tarawih, atau biasa usolli sunat tarawih rakaat ini mustaqbil kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala juga nggak masalah. Hiya usolli rakaat ini min sunati sholat tarawih makmuman halid dadi makmum Allahu Akbar. Jawab soal lagi ma iku apa al-ngidani utawi riyaya loro. Nah, setelah puasa biasanya ya pastinya yang diharapkan atau yang dinanti-nanti bagi orang yang berpuasa adalah ketika hari raya. Bahkan disebutkan bagi orang yang berpuasa ada 2 kenikmatan atau kebahagiaan, yaitu yang pertama bahagia ketika mendengar azan, terus yang kedua bahagia ketika Idul Fitri atau hari lebaran. Maka sangat terasa, itu tidak dirasakan bagi orang yang tidak berpuasa. Soal maiko apa ngidani utawi riyaya loro atau hari raya 2 atau 2 hari raya. Jawab huma utawi idani huma yang disebut hari raya 2 iku Idul Fitri riyaya fitri, bahwa utawi Idul Fitri iku awalu yaumin kawitane dina atau hari pertama min syahri Syawalin saking bulan Syawal. Hari raya 2 itu apa? Yang pertama yaitu Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 awal atau hari pertama bulan Syawal. Yang kedua wa Idul Adha lan Idul Adha. Wa utawi Idul Adha iku al yaumu dino al asyiru kang kaping 10 min syahri Zulhijjati saking bulan Zulhijjah. Yang kedua Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Soal mai kopo niatu sholatil Idul Fitri utawi niate sholat Idul Fitri. Nah, mungkin yang belum tahu atau ya kita anggap belum tahu karena kita belajar di awal,
Bagaimana niat sholat Idul Fitri? Kadang ada yang ikut meramaikan atau sekedar ikut ke masjid menikmati atau menjalankan sholat Idul Fitri, tapi niatnya kadang lupa atau belum tahu. Ya nanti juga tidak maksimal, kalaupun jadi ibadah ya kurang sempurna karena tidak pakai niat atau niatnya tidak sesuai dengan yang diajarkan atau tidak sesuai dengan aturan yang ada. Jawab, ya utawi niat yakni niat sholat Idul Fitri iku usoli niat sholat sapa ingsun rakaataini ing 2 rakaat sunnata sholati Idul Fitri ing sunnah sholat Idul Fitri lillahi ta'ala Allahu Akbar. Niat sholat Idul Fitri usoli rakaataini sunnata sholatal Idul Fitri utawi usolli sunnatal Idul Fitri rakaat ini juga sama saja. Intinya niatkan dalam hati, intinya niatnya benar-benar diniatkan sebelum menjalankan sholat Idul Fitri, jangan sampai tidak niat ketika mau sholat gitu. Soal maingko apa niatu sholati Idul Adha utawi niate sholat Idul Adha? Jawab, ya utawi niat sholat Idul Adha iku usolli niat sapa ingsun rakaataini ing 2 rakaat sunnata Idul Adha ing sunahe raya kurban. Adha atau Idul Adha atau hari raya kurban lillahi ta'ala Allahu Akbar. Niat sholat Idul Adha usolli rakaataini sunnata Idul Adha lillahi ta'ala, atau biasanya usolli sunnata Idul Adha rakaataini mustaqbil kiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Soal iku apa makna hijil baiti utawi artine haji maring Baitullah. Selanjutnya, haji itu apa? Jawab, maknahu utawi maknane haji Baitullah iku azhabu budalan, azhabu lelungan ila makata maring Makkah li ziyaratil Ka'bati krono arahe ziarah maring Ka'bah al musyarrafati kang dimulyakake. Haji ke Baitullah itu apa? Yakni bepergian ke Mekah dengan niat atau dengan tujuan ziarah Ka'bah yang dimuliakan. Soal, alaman ing atas sapa tajibu wajib apa al hajju haji? Terus, bagi siapa haji itu diwajibkan? Atau semua orang wajib haji atau tidak? Jawabnya, ala kuli muslimin yaiku wajib apa haji ing atase kuli saben-saben wong muslim boniyin kang suke qadirin kang kuwasa ala safari ing atase lunga ila makata maring Mekah fil umuri ing dalam sak umur marotan kelawan saambalan atau sepisan. Jadi haji itu diwajibkan bagi siapa? Haji diwajibkan bagi semua orang muslim yang kaya, di sini disebut kaya, qadirin yang kuasa atau mampu untuk pergi ke Mekah sekali dalam sehidup. Jadi wajibnya itu cuma sekali, tidak 2 kali atau 3 kali. Mungkin ada orang-orang kaya yang sampai haji berkali-kali, atau mungkin petugas haji berkali-kali ya karena sambil memandu jamaahnya. Ya yang wajib itu yang sekali itu. Kalau yang kedua, ketiga itu sudah sunnah. Maka kalau dalam fikih sosial mungkin ada yang berpendapat kalau haji wajibnya sekali ya lebih baik yang kedua, ketiga, seterusnya digunakan atau ditasarufkan untuk hal lainnya. Itu kalau mungkin hal lainnya itu perlu dilakukan. Tapi juga pastinya ada pertimbangan sendiri kenapa orang-orang haji sampai 2 kali, ya kita tidak tahu alasannya. Kalau alasannya itu baik ya sah-sah saja. Namanya orang karena mungkin kangen ke Baitullah lagi ya nggak masalah kalau memang punya kemampuan. Tapi yang wajib cuma sekali itu ya. Sampai haji selanjutnya nanti ada penutup di bab atau di juz 1 ini untuk menuju ke juz selanjutnya. Oke, baiklah, terima kasih. Sampai sini dulu. Kalau ada salah-salah, terutama kepada para ustadz, para guru, para kiai yang mungkin menyimak tayangan ini, kalau dari saya dalam menyampaikan
membaca kitab ini atau belajar kitab ini ada salah, mohon dikoreksi. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.